Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reli Musnadi. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Berbicara tentang lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan tentu tidak lepas dengan pembicaraan tentang lembaga negara. Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian ada Presiden dan ada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan pasal 22D ayat 1 tentang kewenangan DPD yang dapat mengusulkan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang menjadi kewenangannya. Adapun kewenangan pemerintah daerah membuat peraturan daerah tertuang di dalam pasal 18 ayat 6 yang berbunyi, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Baiklah, di sini langsung saja kita membahas satu persatu tentang lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat MPR. Kewenangan MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu melaksanakan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar. Ketiga, menetapkan GBHN. Kemudian keempat, memilih kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang kelima, mengambil sumpah atau janji presiden dan wakil presiden sebelum memangku jabatannya masing-masing. Yang keenam, mengubah Undang-Undang Dasar. Dan yang ketujuh, menerima dan menilai isi pertanggungjawaban presiden pada akhir masa jabatan presiden. Yang kedelapan, meminta dan menilai isi pertanggungjawaban presiden dalam sidang istimewa MPR apabila presiden sungguh melanggar Undang-Undang Dasar, GBHN, dan TAP MPR lainnya. Yang kesembilan, mencabut kembali mandat yang telah diberikan kepada presiden sebagai mandataris MPR apabila isi pertanggungjawaban presiden tidak diterima oleh MPR. Dan yang kesepuluh, memilih dan mengangkat wakil presiden dalam sidang istimewa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden karena wakil presiden yang lama menggantikan presiden yang berhalangan tetap. Selain wewenang yang saya jelaskan tadi, MPR juga berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila berhalangan tetap atau sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Kemudian kedudukan dan kewenangan MPR setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kemudian yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden manggat atau berhenti atau diberhentikan dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya manggat atau berhenti atau diberhentikan dan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.
Kemudian kita lanjut ke lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang kedua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR. DPR adalah lembaga pemegang kekuasaan membentuk undang-undang atau sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPR sebagaimana ketentuan pasal 20A ayat 1 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam pasal 20 ayat 1 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan kekuasaan DPR dalam hal pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan ke DPR. Kemudian lanjut ke lembaga yang ketiga. Yaitu lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang disebut DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan lembaga negara baru yang disingkat DPD. DPD merupakan lembaga perwakilan politik daerah yang dipilih melalui suatu pemilihan secara langsung oleh rakyat. Kewenangan DPD sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ayat 1, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ayat 2 ikut membahas rancangan undang-undang tersebut bersama dengan DPR. Dan ayat 3 melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang di atas. Namun, keikutsertaan dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut hanya sampai pada pembahasan tingkat 1 di DPR. Artinya, rancangan undang-undang tersebut belum dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Kemudian lanjut ke lembaga yang keempat, yaitu Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen memberikan kedudukan yang kuat kepada Presiden. Presiden selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pasal 2 menyebutkan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini memberikan kewenangan atribusi pada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang. Di samping kekuasaan Presiden di bidang pembentukan undang-undang, Presiden juga mempunyai kekuasaan membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kewenangan Presiden untuk menetapkan Perpu ini didasarkan atas ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagaimana pengganti undang-undang. Kemudian lanjut ke lembaga yang kelima, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konsepsi otonomi daerah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, dikonsepsikan sebagai sumber penyelenggara pemerintah daerah. Adapun tugas dan wewenang DPRD provinsi dapat kita lihat dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang pertama itu yaitu membentuk Perda provinsi bersama gubernur. Kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. Ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda provinsi dan APBD provinsi. Yang keempat, memilih gubernur. Yang kelima, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. Yang keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi. Yang ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
Yang kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Yang kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi. Dan yang terakhir, yang ke-10, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari uraian di atas, sebetulnya dapat diketahui bahwa kedudukan DPRD sejatinya sama dengan kedudukan DPR di tingkat pusat yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.